Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan ya. Ya. Insyaallah pembelajaran hari kita ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong laki-laki dipimpin doanya. Bisa. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan cek hadirin terlebih dahulu ya. Ya Pak. Siapa di sini yang tidak hadir? Ayo dari sahabat. Kenapa dia? Tiada kabar. Pak. Baik anak-anak, siapa di sini yang suka menonton film atau suka membaca novel? Saya. Dia Pak. Berapa Nah, Pak? setelah kita menonton film, biasanya kita memberikan pendapat atau penilaian. Contohnya, filmnya bagus, menarik, lucu atau membosankan. Nah, di saat kita memberikan pendapat atau penilaian itulah berkaitan dengan teks ulasan. Ya Pak. Jadi pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang teks ulasan, mulai dari pengertian, struktur, hingga ciri kebahasaannya. Dan Bapak harap kalian setelah pembelajaran selesai, Bapak harap kalian bisa memahami dan bisa mengidentifikasi teks ulasan yang baik dan benar. Baik Pak. Jadi siapa di sini yang tahu apa itu teks ulasan? Pengertiannya saja. Teks yang berisi pendapat. Ya. Baik. Jadi teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian atau pendapat, komentar, evaluasi terhadap suatu karya. Contohnya seperti film, novel, drama, cerpen, atau maupun lagu. Ya Pak. Tujuan teks ulasan ini, tujuannya itu memberikan informasi terhadap pembaca mengenai kelebihan atau kekurangan dalam suatu karya. Dan perlu teman-teman ketahui, teks ulasan ini memiliki 4 struktur utama. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi gambaran umum, mengenai karya yang akan diulas. Dan yang kedua ada tafsiran. Yang kedua ini tafsiran. Tafsiran ini berisi penjelasan lebih detail mengenai isi karya tersebut. Dan yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini berisi penilaian terhadap karya tersebut, misalnya kelebihan atau kekurangannya. Dan yang keempat ada rangkuman. Rangkuman ini berisi kesimpulan atau pendapat akhir terhadap karya yang diulas. Bisa dipahami? Pak ini Ya. penelitiannya hilang Pak. Bisa lagi. Dan teks ulasan ini juga memiliki ciri kebahasaannya, seperti menggunakan kata sifat, kata kerja, maupun kalimat opini. Contohnya seperti kata menarik, bagus, keren, atau membosankan. Jadi sekarang coba perhatikan contoh di atas. Ada yang bisa baca? Bisa. Silakan. Film Laskar Pelangi merupakan film inspiratif yang memiliki alur cerita menarik dan banyak pesan moral. Namun, terdapat beberapa bagian yang terasa terlalu panjang. Secara keseluruhan, film ini sangat layak ditonton oleh pelajar. Sudah Pak? Jadi menurut kalian mana yang termasuk evaluasi pada contoh di atas? Yang termasuk evaluasi. Menarik Pak.
Oke, silakan. Bagian ini, namun terdapat beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan merupakan evaluasi terhadap karya yang sedang diulas. Bagus, betul. Jadi yang termasuk evaluasi adalah pada kalimat, namun terdapat beberapa bagian yang terasa terlalu panjang. Nah, kita itu bisa kita memberikan pendapat mengenai itu maupun kelebihan dan kekurangan itu. Itulah yang dinamakan teks ulasan, teks evaluasi. Itu yang dimaksud evaluasi. Bisa dipahami? Iya. Jadi Bapak akan mengajak kalian bermain kuis dan linknya nanti Bapak kirim di grup. Oke, sudah selesai. Ya. Mungkin kita cepat menjawab, semakin cepat juga kita sampai ke selesai. Baik, jadi sini kita bisa lihat siapa yang juara 1, juara 2, dan 3 ya. Ya. Dan di sini Bapak sudah melihat, sudah mampu bisa memahami dan mengidentifikasi teks ulasan. Ya. Dengan memahami teks ulasan, kita bisa memberikan pendapat terhadap membaca dengan secara baik dan terstruktur. Jadi cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.